Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarse. 2. Henny R. 3. Antono A. 4. M. Iqbal. 5. Cynthia T. 6. Nora P. 7. Alfianto. 8. Ari AT. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 99,99% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Donasi ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Nehemeth memerangi orang Yahudi di Khaybar. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Nehemeth SAW terlibat peperangan melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Sumber Islam yakni Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham menyebutkan perang Khaybar terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah atau pada tahun 628 Masehi. Nehemeth dan para pengikutnya menyerang orang-orang Yahudi yang menghuni Khaybar. Nehemeth memimpin umat Islam mengepung benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Dalam buku Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Khaybar adalah pusat persekongkolan dan pengkhianatan orang-orang Yahudi, menjadi pusat militer, menjadi sumber permusuhan, dan menjadi pemicu peperangan. Tidak heran wilayah tersebut diincar oleh kaum muslimin untuk ditaklukkan. Perang Khaybar berlangsung selama 2 pekan dan pertempuran baru berakhir setelah kaum Yahudi menyerah karena kedudukannya semakin terdesak. Perang Khaybar menelan korban sebanyak 93 orang Yahudi dan 15 orang umat Muslim yang tewas. Diceritakan bahwa Nehemeth dan Muslim berkekuatan 1.600 orang melawan Yahudi yang berjumlah 10.000 orang. Pasukan Muslim meraih kemenangan dan orang-orang Yahudi memohon perdamaian kepada Muhammad. Orang-orang Yahudi wajib menyerahkan separuh penghasilan setiap tahun kepada kaum muslimin. Wilayah Khaybar dihuni oleh orang-orang Arab dan Yahudi.
Di Khaybar ada orang Yahudi Bani An-Nadir dan Bani Quraisyah. Menurut ulama Islam, peristiwa peperangan ini terekam dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 20 yang berbunyi, wa adakumullahu maganima katsiratan takut sunaha fa'ajala lakum hasyihi wa kafa aidiyan nasyi'angkum walitakuna ayatalil mu'minina wa yahdiyakum siratam mustaqime, yang artinya Allah telah menjanjikan kepadamu rampasan perang yang banyak yang nanti dapat kamu ambil. Maka dia menyegerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dia menahan tangan mencegah manusia dari upaya menganiaya kamu, agar kamu mensyukurinya, agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Muncul pertanyaan, apakah benar Muhammad Nabi Arab pernah memimpin pasukan Islam menyerang orang Yahudi di Khaybar? Apakah ada catatan atau bukti sejarah yang menyebutkan Muhammad Nabi dari Mekah menyerang orang Yahudi di Khaybar? Dari mana ulama-ulama Islam seperti Ibn Hisham, At-Tabari, dan Syekh Syafiqur Rahman Al-Mubarakfuri mengarang cerita atau membuat dongeng atau menciptakan kisah fiktif bahwa Muhammad dan pasukan Muslim berperang melawan Yahudi di Khaybar? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Muhammad memimpin pasukan Muslim atau orang-orang Islam berperang dan menghancurkan suku-suku Yahudi di Khaybar adalah hoax alias dongeng alias cerita fiktif. Hoax atau dongeng ini dibuat oleh ulama Islam seperti Ibnu Hisham, At-Tabari, Syekh Syafiqur Rahman Al-Mubarakfuri pada zaman Bani Abbasiyah. Hal ini terinspirasi peristiwa sejarah, yakni kemenangan Raja Arab Ghassanid bernama Al-Harith ibn Jabalah yang menaklukkan orang-orang Yahudi di selatan Syria. Hal ini dicatat oleh sejarawan Arab Ibn Khutaibah yang menyebutkan pada tahun 567 Masehi Khaybar diserang, diserbu dan dibersihkan dari penduduk Yahudi
oleh Raja Arab Ghassanid yang beragama Kristen bernama Al-Harith ibn Jabalah. Orang-orang Yahudi dianggap berkhianat pada penguasa Arab Ghassanid dan juga dianggap sebagai ancaman bagi Imperium Romawi atau Bizantium. Bukti sejarah berupa inskripsi atau prasasti pertama kali ditemukan oleh peneliti dan penjelajah bangsa Prancis yang terkenal bernama William Henry Waddington yang hidup antara 1826 hingga 1894 di sebelah selatan desa Haran al-Lajah di selatan Damaskus, Syria. Inskripsi atau prasasti tersebut dibuat oleh seorang penguasa bernama Syarahil ibn Talem yang mendirikan tempat suci atau monumen untuk menghormati seorang santo atau orang suci Kristen dan mengabadikan kemenangannya atas orang Yahudi di Khaybar, sebuah kota historis di wilayah barat Saudi Arabia. Prasasti atau inskripsi ditulis pada tahun 568 Masehi atau setahun setelah penyerbuan Raja Al-Harith ibn Jabalah ke Khaybar. Prasasti ditulis dalam dua bahasa, yakni bahasa Yunani dan bahasa Arab yang berisi tentang kemartiran Santo Yohanes. Terjemahan prasasti dalam bahasa Arab: Aku, Syarahil ibn Talem, dan aku mendirikan monumen suci untuk menghormati martir pada tahun Busra yang ke-463 atau sekitar tahun 568 Masehi, yakni setahun setelah kehancuran Khaybar. Adapun terjemahan prasasti dalam bahasa Yunani: Aku, Syarahil putra Talimu atau Sarailos Talemu, membangun situs martir Santo Yohanes pada tahun Busra 463. Semoga prasasti ini akan dikenang. Ulama Islam Arab atau Bari menyebutkan raja sebelum era Islam dari Arab Ghassanid yang hidup di selatan Syria bernama Al-Harith ibn Talem yang menyerang dan menghancurkan Khaybar di bawah komando Al-Harith ibn Jabalah Ghassani. Al-Harith ibn Talem tidak lain adalah Syarahil ibn Talem yang membuat inskripsi Haran pada tahun 568 Masehi. Namun sejarawan Arab atau Bari bingung dengan nama sebenarnya dari raja tersebut. Ia menyebut sebagai Al-Harith al-Ghassani untuk menyebut Al-Harith ibn Talem. Nama ini lalu digunakan dalam mitos atau dongeng Arab pada era Islam. Prasasti terletak di desa Haran dan berada di kota Ash-Shuwaida di sebelah selatan Damaskus, Suriah. Lokasinya berada di sebelah barat laut Jebel El-Drush. Penggunaan bahasa Yunani dalam prasasti tersebut karena penguasa Arab Ghassanid adalah penguasa yang berada di bawah kekuasaan Romawi atau Bizantium. Pada masa Romawi atau Bizantium, maka penggunaan bahasa Latin digantikan dengan bahasa Yunani. Arab Ghassanid adalah orang-orang Arab Kristen yang berpihak pada penguasa Imperium Romawi atau Bizantium. Sedangkan Arab Lahmid adalah orang-orang Arab pagan yang berpihak pada kerajaan Sasanid Persia. Namun pada masa pemerintahan Al-Numan III Ibn Al-Mundir, orang-orang Arab Lahmid masuk ke Kristen Nestorian. Al-Harith ibn Jabalah atau Al-Harith al-Ghassani adalah seorang penguasa Arab Kristen. Ia adalah orang yang menentang Konsili Chalcedon atau anti-Chalcedonian atau pendukung Miafisit atau
seorang Kristen dari Gereja Ortodok Suriah. Konsili Chalcedon terjadi pada tahun 451 Masehi. Al-Harith ibn Jabalah berkuasa antara tahun 529 hingga 569 Masehi. Ia diberikan kedudukan tertinggi oleh Kaisar Justinianus pertama pada tahun 529 Masehi sebagai patriark bagi orang-orang Arab Kristen. Patriark adalah jabatan pemimpin tertinggi dalam kekristenan setingkat dengan uskup agung. Al-Harith adalah seorang Kristen Syria Miafisit. Ia menentang keputusan Konsili Chalcedon. Akibatnya, ia kemudian dijatuhkan oleh penguasa Romawi atau Bizantium. Al-Harith ibn Jabalah selanjutnya digantikan Al-Mundir ketiga ibn Al-Harith yang berkuasa antara 569 hingga 582 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan Raja Al-Harith ibn Jabalah menggunakan kalender Bosra. Kalender ini dimulai pada tanggal 22 Maret tahun 106 Masehi. Diperkenalkan oleh pemerintah Romawi di Provinsi Arabia Petra setelah Romawi menganeksasi kerajaan Nabatean. Bosra menjadi markas Legion ke-6 pasukan Romawi dan menjadi ibu kota kerajaan Nabatean. Bosra dalam bahasa Arab disebut Busra el-Zam yang terletak di selatan Syria. Kerajaan Nabatean kemudian berubah menjadi Provinsi Arabia Petra dan berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi atau Bizantium. Setelah orang Arab Ghassanid masuk Kristen, maka Bosra menjadi pusat kepatriakan Gereja Ortodok Timur Antioquia dan juga menjadi pusat Gereja Katolik Melkite Yunani. Waduh, ternyata Muhammad bersama pasukan Muslim menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar hanyalah dongeng toh. Al-Quran surah Al-Fat ayat 20 dan Sirah Nabawiyah ternyata berdasarkan hoax. Muhammad, seorang nabi Arab menyerang Yahudi di Khaybar, ternyata cuma cerita fiktif atau mitos buatan ulama-ulama Islam pada zaman Bani Abbasiyah seperti Ibn Hisham atau Bari dan Syekh Syafiqur Rahman Al-Mubarakfuri. Demikianlah dongeng alias hoax Muhammad memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Bagi sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel Satria Nusantara dengan memberikan donasi, admin ucapkan banyak terima kasih. Bagi sahabat-sahabat yang belum pernah atau tidak pernah memberikan donasi, insya Allah Anda diberikan rezeki. Bagi sahabat-sahabat Muslim atau orang-orang Islam, silakan membantah dengan data dan fakta yang Anda miliki, atau silakan Anda tanyakan kepada para ustadz atau para ulama MUI. Bagi para kadrun yang senantiasa kepanasan dan kelojotan di kolom komentar, admin jogetin saja. Jangan lupa untuk like, berikan komentar,
men-share, men-subscribe, serta memberikan donasi demi pengembangan dan penelitian channel ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.